cara memasukkan hodam ke mediator itu seperti apa? Gimana? Cara memasukkan Hodam ke mediator itu gimana? Nah, di seminar itu diajarkan juga cara memasukkan hodam ke mediator. Kemarin itu juga dibahas ya di seminar yang kemarin, cara memasukkan kemarin cara kerasukan ya. Cara mengobati orang kerasukan kemarin. Nah, cara memasukkan hodam ke mediator itu memang ada caranya ya. Ada caranya nanti sesuai kapasitas kualitas mediatornya. Itu mediatornya harus dibina dulu. Harus diajarkan dulu, mediatornya dibimbing dulu, digembleng dulu. Sama ada amalan juga untuk mediator. Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan ruang ia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara semuanya, dimanapun berada, jumpa lagi. Kita lagi di Padepokan, lagi ngerjain bikin saung, terus besok acara kurban. Terima kasih yang sudah menitipkan kurban di sini, terima kasih banyak. Insya Allah besok dilaksanakan. Besok kita buat videonya. Kali ini kita belum bisa berpetualang di kebun karena belum masih bingung tempatnya ya, nyari-nyari tempatnya itu masih bingung. Kalau kalian punya tempat, kasihkan aja, nanti kita berangkat ke tempat. Tapi cara ngasihnya itu nggak asal cuman ngasih tahu ya, ada caranya ngasih itu. Caranya izin ke orang desa, izin ke pihak bersangkut. Nah, kalau sudah dapat izin dan lain-lain, baru undang kita. Itu caranya. Jadi bukan cuman, Kang, di sini ada hutan angker. Udah, ya nggak bisa kalau gitu. Aduh, lucu kalau gitu mah tuh. Jadinya kayak Ajis Gagap sama Sule ngelawak jadinya. Jadi harus semuanya ya. Karena kita tidak berkewenangan untuk datang ke tempat orang lain, ke desa orang lain, kita nggak punya kewenangan. Yang punya kewenangan orang desa itunya atau orang daerah itu. Jadi izin dulu ke orang desa atau ke orang terkait di situ. Kalau tanahnya punya orang ya izin ke yang punya tanah, begitu intinya. Jadi begitu ya, ada tata caranya. Sambil belajar. Ternyata dunia seperti ini nggak mudah, harus ada izin dulu. Sambil belajar. Nah, izinnya ke siapa ya? Tadi mudah, cuman ke desa aja. Kalau nggak ke desa, yang punya tanahnya siapa? Izin ke yang punya tanah. Udah segitu cukup ya. Nah, itu edukasi untuk para penonton, biar nambah wawasan. Nanti kalau ngasih tahu, jadi nggak cuman ngasih tahu, tuh di sana ada tempat. Kalau tempatnya di sini juga banyak, ratusan hektar tuh di sini tuh. Hutan belantara, ada kali juga. Kalau tempat mau banyak. Nah, jadi begitu edukasi untuk para penonton. Ternyata ada tata cara kalau kita mau memberikan tempat ya. Itu kan jadi nambah wawasan. Kalau nonton saya tuh selalu nambah wawasan ya. Nah, semuanya ada ilmunya. Itu ilmu namanya ya. Namanya ilmu. Nah, jadi yang mau ikut Kliwonan sekarang ini jadwal Kliwonannya malam Minggu Kliwon. Jadwalnya malam Minggu Kliwon setiap bulan. Jadi 1 bulan sekali. 1 bulan sekali jadwalnya di malam Minggu Kliwon. Jadi maghrib harus sudah ada di sini ya.
Jadi setiap bulannya nanti maghrib harus sudah ada di sini. Maghrib nanti pendaftaran untuk seminar. Jadi maghrib itu dibuka pendaftaran untuk seminar. Nanti kalau kelewat nggak bisa ikut seminar nantinya. Maghrib pendaftaran untuk seminar, dan setelah isya kita zikir munajatan, zikir bersama, munajatan ya sesuai hajat masing-masing, kita munajatan, kita doa bersama di sini. Itu setelah isyanya sampai dengan selesai. Nah, ditunggu kehadirannya nanti ya. Harus datang, bawa keluarga, bawa anak, bawa siapa boleh, bebas jalan-jalan sok. Wisata religi sambil edukasi ke anak kita supaya tertanam mental spiritualnya, supaya tertanam. Mental spiritual itu penting. Karena yang membuat orang baik dan tidak baik itu spiritualnya. Kalau spiritualnya lemah pasti dia nggak baik. Kalau spiritualnya kuat, dibina dari kecil, nantinya akan jadi rem yang sangat bagus untuk masa dewasanya. Jadi bagus edukasi silaturahmi ke tempat-tempat seperti ini tuh bagus membimbing anak kita dari dini. Nah, munajatan dari isya sampai selesai jam 10-an mungkin. Nah, nanti minggu paginya dimulai dari jam 9, jam 8 kita mulai seminar minggu paginya. Minggu paginya mulai seminar jam 8 sampai dengan selesai, sampai jam 5-an ya. Nah, itu untuk umum juga ada, dan untuk kesepuhan, untuk para alumni kesepuhan, untuk para alumni program-program biasa, dan untuk umum. Jadi dimulai start dari jam 8 pagi minggu paginya jam 8 sampai asar, sampai jam 4 jam 5. Itu programnya ya. Jadi pendaftarannya maghrib malam minggu kliwon pendaftaran maghrib. Setelah isya kita munajatan bersama, zikir bersama. Nah, paginya jam 8 langsung start seminar sampai jam 4 sore. Paginya minggunya. Pendaftarannya dibuka maghrib ya. Ditutup isya. Gitu. Dibuka sebelum maghrib pendaftaran, ditutup isya. Jadi sudah nggak bisa daftar nanti kalau lewat isya. Gitu. Tinggal nunggu besok langsung ikut jadi peserta seminar. Nah, isinya apa aja seminar? Seminar itu isinya penting sekali, khususnya untuk kesepuhan. Untuk alumni kesepuhan, seminar ini untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah ada. Kalau nunggu bisa sendiri kadang-kadang lama bisanya. Bisa tahunan. Kalau seminar hanya 1 jam, 2 jam langsung bisa dan paham. Kalau nggak ikut seminar nggak akan paham. Biasanya yang butuh waktu tahunan, puluhan tahun. Keuntungannya seminar tuh di situ. Keuntungan seminar itu seharusnya 10 tahun kita baru paham, hanya 1-2 jam sudah paham. Itu keuntungan seminar. Jadi sangat penting sekali, apalagi untuk kesepuhan ya, alumni-alumni kesepuhan. Ini sangat harus sebetulnya, supaya ilmu kesepuhannya betul-betul jadi. Gitu, supaya ilmu kesepuhannya betul-betul jadi, nggak di situ-situ aja. Jadi ilmu itu berkembang sesuai orang yang membawanya. Kalau orang yang membawanya nggak mau evaluasi, nggak mau berkembang, ya nggak bisa. Nah, kadang-kadang berkembang itu susah. Tidak semua orang bisa memahami. Kalau yang sulit memahami, seminar itu wajib sebetulnya ya. Nah, jadi untuk lebih dalam memahami ilmu-ilmu yang sudah diberikan. Itu untuk kesepuhan khusus. Nah, untuk umum juga bagus, jadi agar kita nggak selalu hanya jadi penonton. Gitu kan, saudara semua ini kebanyakan hanya menonton, tapi tidak memahami ilmunya. Nah, jadi saran saya lebih bagusnya ya belajar. Jadi kita paham, apa yang kita tonton itu kita tahu. Apa yang kita lihat kita tahu. Nah, itulah pentingnya. Minimal, ini banyak penonton di sini yang ketipu ya, banyak. Penonton di sini banyak yang tertipu uang. Minimal kalau belajar, investasi ilmu itu tidak merugikan. Investasi ilmu itu justru menguntungkan dalam jangka waktu panjang sampai kita mati. Itu ilmu masih bisa bermanfaat sampai kita mati, bermanfaat. Manfaatnya apa? Minimal seperti tadi, minimal kita tidak mudah dibodohi orang lain karena kita paham ilmunya. Atau kita tidak mudah tertipu orang lain karena kita sudah paham ilmunya. Minimal itu yang kita kuasai. Jangan kayak yang kemarin tuh di live streaming. Jadi mudah
dirayu atau mudah percaya ke orang lain. Tapi gitu, masyarakat kita terkadang lebih percaya kepada yang menarik tapi isinya kosong gitu. Itu sudah umum ya. Kita itu memang masyarakatnya tuh masih bergelut dengan hal-hal yang apa ya, yang terlihat menarik gitu. Entah itu isinya rasanya seperti apa, nggak penting bagi mereka, yang penting menarik dulu. Nah, itu pentingnya orang-orang kesepuhan itu, pentingnya peran mereka itu apa? Untuk mengedukasi masyarakat di setiap daerahnya. Karena masyarakat kita tuh masih banyak yang sama sekali nol sama sekali nggak paham dunia spiritual supranatural. Nah, ini tugasnya, PR-nya orang-orang kesepuhan, alumni-alumni kesepuhan, PR untuk mengedukasi mereka supaya mereka yang awam, yang tidak paham ilmu supranatural itu nggak mudah terbawa arus gitu. Terbawa arus banyak, ilmu itu banyak, supaya nggak mudah terbawa arus. Ilmu itu banyak dan bisa menyebabkan perpecahan gitu. Nah, jadi itu PR alumni-alumni kesepuhan ya, untuk meminimalisir perpecahan dan diperdaya orang lain gitu. Karena banyak orang-orang yang diperdaya. Yang nonton ini aja pasti ada yang ngerasa, iya dulu saya kena ini. Penting itu. Jadi investasi ilmu itu sangat berharga. Investasi ilmu itu sangat berharga, dan untuk agama Islam berilmu itu diharuskan, dianjurkan oleh Nabi. Nabi sangat menyukai orang-orang yang berilmu, dan Allah pun sama, sangat menyukai orang-orang yang berilmu. Karena tanpa ilmu orang itu bisa kesasar. Begitu. Dan dalam program seminar itu banyak program-program yang diajarkan. Banyak program-program yang diajarkan. Itu banyak, bukan cuma satu. Jadi banyak jenis. Jadi Anda bisa mengusulkan program-program yang Anda inginkan. Anda bisa mengusulkan program-program yang Anda inginkan, yang Anda pikirkan, yang Anda ingin tahu. Jadi Anda boleh bertanya atau mengusulkan program yang Anda ingin pelajari gitu. Itu boleh. Oh iya Kang, cara memasukkan kodam ke mediator itu seperti apa? Gimana? Cara memasukkan Kodam ke mediator itu gimana? Nah, di seminar itu diajarkan juga cara memasukkan hodam ke mediator. Kemarin itu juga dibahas ya, di seminar yang kemarin, cara memasukkan, kemarin cara kerasukan ya. Cara mengobati orang kerasukan kemarin. Nah, cara memasukkan hodam ke mediator itu memang ada caranya ya. Ada caranya, nanti sesuai kapasitas kualitas mediatornya. Itu mediatornya harus dibina dulu. Harus diajarkan dulu. Mediatornya dibimbing dulu, digembleng dulu. Sama ada amalan juga untuk mediator. Si mediatornya diberikan amalan, diberikan doa-doa. Nah, nanti bertahap. Jadi nggak semua mediator langsung bisa dipakai, enggak. Terkadang butuh waktu tahunan untuk mediator itu sampai pasih, sampai betul-betul bagus, berkualitas. Itu kadang butuh waktunya tahunan ya. Gitu. Jadi nggak sesingkat yang kita bayangkan, seolah-olah baru kenal udah jadi mediator handal. Itu nggak bisa. Tetap butuh proses bertahun-tahun itu. Untuk menjadikan mediator itu prosesnya bisa bertahun-tahun. Jadi nggak simpel. Caranya seperti tadi, mediatornya dulu digembleng, terus sampai lancar, udah bagus, udah berkualitas, baru shooting. Kalau belum berkualitas ya jangan shooting dulu. Gitu. Jadi kalau ada mediatoran yang masih ngambang, nah berarti itu sudah memaksakan karena kebutuhan mungkin. Karena kebutuhan untuk shooting akhirnya dipaksakan. Tapi hasilnya nantinya nggak enak dilihatnya. Begitu. Jadi ada kualitas-kualitasnya. Dan ada ilmunya juga yang harus kita pelajari. Kitanya belajar dulu ilmunya untuk memasukkan ke mediator. Caranya begitu aja sih. Tata caranya ada di ilmunya. Dan itu nggak bisa dijabarkan. Nggak bisa dijabarkan di umum ya. Tapi ada ilmunya, itu bisa nggak bisa. Bisa. Jenis jin apa saja yang bisa dipakai mediator? Jenis jin apa saja yang bisa dipakai mediator? Jenisnya apa saja? Yang mau dipakai mediator itu jenis jin apa saja. Mau orang yang sakit ditarik mediatornya, ya silahkan.
Karena jenis jin itu banyak, ada genderuwo, ada kuntilanak, ada tuyul, ada apa lagi tuh, ada suanggi. Banyaklah jenis-jenis jin itu, banyak sekali intinya. Jin santet, jin ilmu hitam dan lain-lain, masih banyak sesuai daerahnya ya. Itu sesuai dengan daerahnya, jadi jin apapun bisa dipakai mediatoran gitu. Tetapi tadi si mediatornya harus terlatih dulu, harus betul-betul jadi dan matang begitu. Dan tentunya prosesnya panjang, dan yang belajarnya juga, yang jadi pawangnya itu juga sama, belajarnya lama, bisa berbulan-bulan belajarnya. Nggak belajar sehari 2 hari langsung bisa, itu enggak, butuh proses berbulan-bulan untuk memperdalam ilmu itu gitu. Jadi nggak simsalabim langsung bisa, nggak ada ilmu seperti itu, semuanya proses gitu. Apakah bisa pengobatan pakai mediator? Pengobatan pakai mediator itu bisa saja. Jadi nanti yang terkena gangguan gaib itu dimediatorkan, nanti mediatornya nanti bicara gitu. Si hodam yang dimasukkan ke mediatornya nanti ada pengakuan-pengakuan tentang hal-hal yang memang menimpa si orang sakit itu. Atau si orang sakitnya langsung kerasukan, itu juga bisa. Biasanya kalau yang sakitnya langsung kerasukan itu teknik ruqyah biasanya dipakainya. Teknik ruqyah itu juga terkadang yang sakitnya yang kerasukan, atau teknik ilmu biasa, ilmu batin itu juga bisa. Si pasien yang kerasukan nanti dia yang ngoceh-ngoceh gitu. Nah itu juga bisa dipelajari, tapi tadi nggak ada yang sehari 2 hari langsung bisa ya, tapi bisa dipelajari gitu, bisa. Yang penting ulet, tekun, mau belajar. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau belajar dan serius. Yang penting konsentrasi ya saat belajarnya gitu. Apakah semua orang bisa belajar ilmu gaib? Semua orang bisa belajar, siapapun bisa. Tidak melihat usia, jenis kelamin, suku, agama, apapun, siapapun bisa belajar ilmu gaib, ilmu supranatural. Ilmu supranatural siapapun Anda, dari agama apapun Anda, mau laki-laki atau perempuan Anda, mau tua atau muda Anda, itu bisa belajar ilmu supranatural. Bisa. Ada perbedaan, mungkin ada kategori di sini, kategori berbakat dan tidak berbakat. Kalau yang berbakat dia akan cepat menyerap ilmu, kalau yang tidak berbakat dia akan lama menyerap ilmu. Jadi intinya bisa belajar. Perbedaannya cepat dan lama saja. Kalau tidak berbakat berarti lama belajarnya, itu aja perbedaannya. Bedanya hanya itu aja, jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar ya. Apakah Sanghyang juga bisa dipakai mediatoran? Apa? Apakah Sanghyang juga bisa dipakai mediatoran? Sanghyang. Iya. Nah, Sanghyang sudah pernah dijelaskan. Jadi Sanghyang itu ada yang bisa dipakai mediatoran, ada yang enggak. Ya tergantung gitu, tergantung si posisi Sanghyangnya ini. Kalau Sanghyang seperti Sanghyang Lodaya itu pasti bisa. Sanghyang Lodaya itu sudah dipastikan bisa. Kenapa? Karena Sanghyang Lodaya itu masih dalam bangsa jin ruang lingkupnya. Kenapa bangsa jin? Karena Sanghyang Lodaya itu diceritanya itu adalah ditaklukkan oleh Prabu Siliwangi, sehingga Sanghyang Lodaya itu melayani Prabu Siliwangi. Dan Prabu Siliwangi di sini adalah manusia. Prabu Siliwangi itu manusia. Dan Sanghyang Lodaya itu berarti melayani manusia. Berarti logikanya Sanghyang Lodaya itu adalah Sanghyang bangsa jin ya. Bukan Sanghyang itu ada 2, nanti saya jelaskan. Julukannya Sanghyang Lodaya, julukannya. Tapi intinya dia adalah bangsa jin harimau, bangsa jin jenis harimau atau hodam harimau gitu. Dan bangsa jin jenis harimau ini berarti ditaklukkan oleh Prabu Siliwangi, jadi hodamnya, jadi utusannya gitu. Jadi itu boleh dibilang hodam yang ditaklukkan atau bangsa jin yang ditaklukkan oleh Prabu Siliwangi sehingga melayani gitu. Atau yang berbakti ke Prabu Siliwangi, itu bisa juga ada bangsa jin yang berbakti mengabdi kepada
Prabu Siliwangi nantinya melayani gitu. Nah itu ada juga, banyak juga hal seperti itu bangsa jin berarti kalau Sang Hyang Lodaya ya. Cuman julukannya Sang Hyang, tapi intinya bangsa jin. Dan itu bisa dipakai ke mediator siapapun bisa, untuk belajar juga bisa, mediatoran panggil Sang Hyang Lodaya itu bisa. Nah ini di sini mungkin banyak YouTuber yang nonton, coba aja praktekin. Dan ada juga YouTuber yang sudah bisa, mereka tersenyum mendengar ucapan saya tadi. Jadi semua Sang Hyang bangsa jin itu bisa dipakai mediator. Begitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan, itu sangat bisa karena Sang Hyang itu ada kategorinya. Tapi yang nggak tahu, yang nggak paham nantinya ya amburadul, salah kaprah kalau yang nggak paham ilmunya. Begitu ya. Sang Hyang itu apa sebenarnya? Jin atau dewa? Sang Hyang itu sebenarnya apa? Apakah jin, apakah dewa ya? Ya. Nah ini Sang Hyang itu ada dua kategori. Ada Sang Hyang itu Sang Hyang bangsa dewa ya. Sang Hyang yang disebut bangsa dewa itu adalah sesembahan. Saudara-saudara kita di negara kita juga ada yang menyembah Sang Hyang. Nah Sang Hyang itu dianggap tunggal. Tunggal yaitu Tuhan. Ada yang menganggap Sang Hyang itu Tuhan gitu. Tapi berbeda dengan Sang Hyang yang dipakai ke mediator, itu beda jenis. Itu julukannya Sang Hyang. Tapi Sang Hyang yang disembah itu Sang Hyangnya bangsa dewa gitu. Jadi banyak versi gitu. Jadi banyak versi, banyak juga perbedaan di sini. Tapi kalau saya simak baik-baik, jadi ada Sang Hyang yang memang dianggap Tuhan oleh penganutnya, oleh agamanya. Dan ada juga yang menganggap satunya gitu. Ini Sang Hyang bangsa jin gitu. Gitu. Jadi tergantung pemahaman ya, tidak sama. Jadi ada dua pemahaman di situ. Ada yang memang Sang Hyang itu bukan jin, ini dewa. Nah ini memang Sang Hyangnya dewa ya. Ini memang dewa yang disembah gitu. Jadi Sang Hyang itu Tuhan. Sang Hyang itu Tuhan untuk agamanya. Dan berbeda dengan Sang Hyang yang dipakai mediator itu berbeda jenis. Cuma namanya sama, paham gak ya? Namanya sama Sang Hyang juga, tapi fungsinya beda. Fungsinya yang berbeda. Nah maka dari itu jangan salah paham ya. Jadi ada Sang Hyang yang memang Tuhan, sifatnya ketuhanan. Ada Sang Hyang yang memang ini julukan. Sang Hyang itu julukan dari bangsa jin. Dan ada cerita juga para Sang Hyang, para dewa itu sudah ada dari zaman dulu cerita itu ya. Cerita para Sang Hyang itu sudah ada ratusan tahun dulu. Nah kalau ingin belajar buka di YouTube aja, banyak wayang golek ya. Wayang golek dari 20 tahun yang lalu itu sudah ada. Bahkan dari 100 tahun yang lalu wayang golek itu sudah ada. Itu semuanya bercerita tentang Sang Hyang dan dewa. Di situ. Dan dongeng-dongeng tentang Sang Hyang, tentang dewa itu juga banyak versinya. Nah kalau mau belajar, buka YouTube, banyak dari yang 6 tahun lalu, dari yang 7 tahun lalu, itu banyak YouTube yang menceritakan tentang cerita perjalanan dewa dan Sang Hyang. Belajar pakai logika kita agar cerdas, cermat, dan tepat dalam bergerak gitu. Belajar, buka, kita pegang HP tapi tetap aja nggak tahu apa-apa, itu sangat rugi. Jadi manfaatkan dunia maya ini dan manfaatkan gadget yang kita punya di zaman sekarang ini. Kita pegang HP tapi kita nggak ngerti-ngerti sampai puluhan tahun, bayangkan. Kan lucu jadinya ya. Yang ada cuma nafsu, protes, emosi. Nafsu, protes, emosi tanpa mau belajar. Kalau mau belajar buka HP, cari. Dari 10 tahun yang lalu cerita-cerita Sang Hyang dewa itu sudah ada. Dari 10 tahun lalu. Itu cerita Sang Hyang itu sudah ada di HP. Silahkan aja dicek. Kalau mau belajar, tapi kalau nggak mau belajar ya susah. Memang tadi saya sudah jelaskan, terkadang masyarakat awam ini dibawa belajar itu sulit. Lebih suka dirayu, diperdaya, dibodohi, itu lebih suka mereka. Ketimbang untuk belajar mencari ilmu, pusing, lelah, letih, berpikir, nggak mau, jadinya ikut yang simpel aja. Makanya banyak kejadian-kejadian orang yang mati ke bawah ombak di laut karena ritual, itu karena kebodohannya. Karena dia tidak mau belajar. Nah akhirnya ke bawah keseret ombak di laut. Banyak kan. Ada orang yang
macem-macem lah. Ada yang dibunuh, dimutilasi sama gurunya. Itu banyak juga kejadian seperti itu. Dipakai tumbal dan lain-lain, itu banyak kejadian seperti itu. Ada lagi narik harta karun. Pengen duit simpel. Udah, masyarakat kita tuh butuh edukasi. Jadi ini PR-nya orang Sangkuraga. Nah, Sangkuraga di sini hadir untuk mengedukasi masyarakat. Jadi PR untuk para alumni Kasepuhan, ini PR kita agar masyarakat tidak selalu terperdaya. Karena susah, bingung, namanya awam. Kita ingatkan itu harus pelan-pelan karena dia melawan biasanya. Dia melawan, dia malah berontak, malah dia yang lebih galak. Padahal kita mau menyelamatkan dia. Jadi ibaratnya ada harimau tenggelam di sumur, kita mau selamatkan. Susah itu nyelamatinnya. Pas harimaunya diangkat malah ngegel ke kita. Malah nguber-nguber kita pas diangkat. Nah, jadi ibaratnya seperti itu, susah ya. Nah, susah. Jadi kita butuh proses untuk menyadarkan masyarakat ini, butuh proses, butuh kesabaran. Karena mereka lebih galak kalau diingatkan. Tapi kalau mereka sudah paham, sudah tahu, mereka tidak akan galak, biasanya lebih mendengarkan lalu evaluasi diri. Nah, jadi kapasitas kualitas manusia itu nggak sama ya. Kualitas manusia itu nggak sama. Ada yang mau menyerap ilmu, ada yang menolak ilmu. Gitu, ini sudah dijelaskan dari kemarin. Yang menolak ilmu itu didasari oleh egoisme, merasa pintar diri sendiri, merasa dirinya yang paling benar. Itu pasti seperti itu. Dan menolak ilmu dari luar. Gitu. Jadi sudah pasti dia nggak akan nambah ilmunya. Nah, jadi hilangkan sifat seperti itu, hilangkan agar kita menambah ilmu dan tidak mudah terperdaya oleh orang lain. Kalau kita mumpuni ilmunya, kita tidak mudah terperdaya oleh hal-hal yang terlihat menakjubkan tapi isinya kosong. Gitu. Kalau sudah berilmu nanti bisa memilah-memilih. Gitu ya. Jadi penting karena investasi ilmu itu untuk melindungi diri kita, untuk melindungi keluarga kita, anak cucu kita, agar nanti mereka juga tidak terperdaya. Begitu, terperdaya oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Karena banyak sekali zaman sekarang apalagi ya. Zaman sekarang apalagi. Jadi di dalam seminar itu banyak ilmu yang dijabarkan. Yang saudara lihat di TV, lihat di YouTube. Kalau sering ikut seminar, saudara bisa nanti seperti mereka. Bisa buka YouTube, bisa buka channel sendiri, bisa buka YouTube sendiri. Nah, jadi kita nggak cuma nonton gitu. Sekarang kita nonton, nanti setahun lagi kita sudah ditonton orang. Nah, ikuti slogan Sangkuraga, jadilah kepala, jangan hanya jadi buntut. Gitu, karena sekuat apapun tekad kalian, kalau kalian jadi buntut, ya tetap nggak jadi apa-apa. Jadi harus jadi kepala jika ingin menjadi sesuatu. Jadi tidak mungkin orang itu jadi sesuatu kalau tanpa ditempa gitu. Jadi semuanya butuh tempaan. Butuh tempaan, yaitu tadi belajar ilmunya. Tanpa ilmu tidak mungkin manusia jadi seseorang. Dengan ilmu manusia itu bisa jadi seseorang. Gitu. Kalau kita nggak ada ilmunya, kita hanya jadi penonton selamanya. Kalau kita berilmu, kita nggak hanya jadi penonton, kita bisa masuk ditonton orang. Nah, hobi saya di situ, hobi saya mengajar. Kepuasan saya kalau melihat alumni saya buka channel YouTube, praktek bagus, itu kepuasan saya. Kepuasan saya ketika alumni Sangkuraga buka majelis, buka padepokan, buka mengabdi ke masyarakat, berjalan, itu kepuasan saya. Kepuasan saya ketika alumni Sangkuraga sudah bisa buka pesantren sendiri, buka yayasan, bisa syiar agama, bisa menolong orang juga. Itulah kepuasan saya. Jadi kepuasan manusia berbeda-beda. Kepuasan saya, kepuasan Sangkuraga itu di situ titik poinnya. Kenapa? Karena tadi saya prihatin karena dulu pun saya bukan apa-apa. Dulu juga saya pengejar ilmu, mengejar ilmu kemanapun, mencari ilmu kemanapun. Dulu saya sering dibohongi, sering dibodohi, sering diperdaya. Dan akhirnya sekarang saya punya tekad. Saya nggak mau masyarakat ini yang mau belajar sama seperti saya dulu. Terombang-ambing, akhirnya nggak bisa apa-apa.
Nah, jadi begitu. Sangkuraga berdiri atas dasar keprihatinan dan ingin membangun masyarakat kita tentunya agar mempunyai spiritual, intelektual, dan bermanfaat untuk agama, keluarga, dan bangsanya. Spiritual dan supranatural dan intelektual itu harus dipadu-padankan. Kalau tidak seimbang nantinya. Jadi harus dibarengi dengan intelektual supaya seimbang, berimbang, dan bisa membangun bangsa, bisa membangun masyarakat dan agamanya. Nah, jadi silakan tinggal datang aja di malam Minggu Kliwon. Ya, maghrib sudah dibuka pendaftarannya, jam 5 sudah dibuka pendaftaran, nanti Isya ditutup pendaftaran seminarnya. Nah, jadi kalau mau ikut seminar harus daftar dari sore, karena nanti paginya nggak ada daftar lagi, langsung belajar. Minggunya, hari Minggu paginya langsung belajar sampai jam 4, jam 5. Jadi malam minggunya itu dibuka pendaftaran jam 5 sampai Isya, malam Minggu Kliwon. Hari Minggu paginya langsung seminar belajar. Itu setiap bulan ya, acara rutin setiap bulan, tinggal datang saja. Nah, yang mau berobat konsultasi datangnya di hari Senin sampai Kamis. Yang mau berobat konsultasi datangnya di hari Senin sampai Kamis. Usahakan datangnya pagi. So, silahkan. Ini banyak yang bertanya-tanya. Nomor HP ada di deskripsi, nomor HP dan alamat ya. Cari di deskripsi video-video itu ada nomor HP, alamat itu terbuka. Jelas keberadaannya, jelas ada alamatnya, ada kedudukannya, ada tempat tinggalnya ada. Nah, kalau mau berobat tadi ya, yang berobat supranatural, terkena gangguan non medis, hari Senin sampai Kamis datangnya usahakan pagi. Nah, itu saja, nanti lain waktu kita sambung lagi ya. Sekarang kita sudahi dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula kesunyian di pekan malam, mencari jawaban yang gelap. Tebarkan peluang ia dimanapun berada. Mula kesunyian di pekan malam, mencari jawaban yang gelap. Tebarkan peluang ia dimanapun berada.